katsira wassalatu wassalam ala sayyidina ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda man laqita minal muslimina bis salam yaktubullahu laka 20 hasanah wa ruddas salam fallahu yaktubu liman raddahu 40 hasanah wa iyyaka wal ghadab fa innahu minas syaitan wa huwa abdalu ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran fa alaihi kufruhu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda man laqita minal muslimina bis salam. Dahulukanlah kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang muslim, saudaramu muslimin, bis salam, dengan ucapan salam. Yaktubullahu laka 20 hasanah. Allah menuliskan bagi kalian 20 kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Yang mulai, misalnya ketemu si Ahmad sama si Soleh, yang duluan mengucapkan itulah mendapatkan balasan dari Allah 20 hasanah, yaitu ucapan assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas Anda, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah Rabbul Alamin. Jadi setiap kita mengucapkan salam berarti berdoa. Setiap mengucapkan salam berarti berdoa untuk saudara kita. Kalau kita ketemu, berjumpa, kalau diucapkan dalam bahasa Indonesia, kita mengucapkan semoga kamu bahagia, semoga kamu dapat rezeki yang banyak, semoga kamu berkah. Kira-kira gila nggak? Gila. Itu ucapan dari Nabi Muhammad SAW yang diajarkan dari Allah Rabbul Alamin. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam. Salam sejahtera bagi engkau, rahmat Allah dan keberkahan. 3. Sejahtera artinya damai, bahagia. Kemudian dapat rahmat dari Allah. Kemudian dikasih berkah dari Allah Rabbul Alamin. Ucapan ini kan sama kita biasa, betul nggak? Artinya sudah terbiasa ketemu orang yang mengucapkan salam. Salam itu walaupun sudah terbiasa diucapkan, tapi pahalanya tetap dapat. Padahal kita kalau ketemu Haji doain assalamualaikum, pasti begitu.
Nggak mungkin, halo Haji Doim, selamat pagi. Nggak ada, benar. Tidak seperti itu. Ketemu siapa saja, Haji Damin, assalamualaikum. Pak Oli, assalamualaikum. Semuanya diucapkan, artinya apa? Doa. Pak Oli, selamat pagi, good morning. Dapat barang nggak? Nggak dapat. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Malamnya selamat, paginya selamat, orangnya nggak selamat. Iya kan? Iya. Jadi diucapkan salam lebih dulu, baru yang lain-lain. Assalamualaikum, baru selamat pagi. Jadi udah didoain dulu. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Selamat malamnya selamat, kita ini selamat. Berata. Tapi kalau assalamualaikum udah pasti selamat, karena langsung dari Allah Rabbul Alamin. Itu perintah. Makanya dimulainya dengan kalimat assalam, dan assalam itu namanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Asmaul Husna ada nggak assalam? Al-Qudusus Salam, yang Maha Suci dan yang memberi selamat. Jadi mengucapkan salam sama dengan menyebut nama Allah Rabbul Alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Semuanya salam dari Allah. Antas salam, engkau assalam ya Allah, yang memberi keselamatan kepada kita. Wa minkas salam, yang kita ini diselamatkan dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian kembalinya kepada Allah juga dengan assalam. Salamun qaulan mir rabbil rahim. Sekarang di dunia kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia itu terbiasa setiap hari. Semua sekali salam sudah dapat pahala dari Allah Rabbul 20 kebaikan, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai mau tidur masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti waktu masuk surga juga dikasih salam. Bukan kita yang kasih salam, tapi malaikat. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Kata malaikat, salam sejahtera bagi kalian penghuni surga min rabbir rahim, dari Tuhanmu yang pengasih dan penyayang, Allah Rabbul Alamin. Kalau kita mempersilahkan kamu masuk, silakan masuk. Udkhuluha bisalamin amin. Itu ucapan malaikat. Udkhuluha bisalamin, masuk kamu ke dalam surga dengan salam sejahtera dari Allah Rabbul Alamin. Semua ucapan salam itu dari dunia sampai akhirat, sampai di surga, gak bakal hilang. Sampai kita mati di kuburan, sampai masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu diucapkan oleh para aulia, para nabi, malaikat, dan para anbiya wal mursalin, serta Nabi Muhammad SAW dan Allah Rabbul Alamin. Yang paling terbesar dari Tuhan Allah Rabbul Alamin. Salamun tibtum udkhuluha bisalamin amin. Dari Allah Rabbul Alamin. Salam sejahtera untuk kalian dengan berbagai macam limpahan kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke surga dengan salam sejahtera, aman dan damai. Aman dan nggak ada perang di surga. Ada orang berantem nggak di surga? Nggak ada. Yang berantem tuh di sini. Orang perang ribut, iya kan? Iya, adanya di dunia. Oleh sebab itu,
Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu bertemu dengan saudaramu orang Islam, ucapkanlah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaktubullahu laka isrina hasanah. Dituliskan oleh Allah bagi kalian 20 kebaikan di dunia wal akhirat. Waruddas salam fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanah. Dan orang yang membalas salam dituliskan oleh Allah Rabbul Alamin bagi orang yang menjawab salam arba'ina hasanah, 40 kebaikan, double. Jadi kalau ada orang berikan kita salam Assalamualaikum, kita jawab yang komplit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena balasannya 40 kali. Yang ngasih salam 20, yang balas 40. Kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian kata Nabi, wa iyyaka wal ghadab. Hati-hati kamu dengan amarah, dengan emosi, dengan nafsu. Fa innahu minasyaiton. Karena amarah dan emosi itu adalah dari setan. Jadi kalau orang marah, setan temen tuh, mencolok gitu. Cepet, berarti dikasih pintu buat masuk. Setiap kemarahan pasti yang nempel setan. Sudah seperti itu. Kata Nabi, jaga amarahmu, fa innahu minas syaiton. Itu adalah dari syaitan. Makanya disuruh bersabar, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Allah bilang, bernasihatlah engkau dalam kesabaran dan kebenaran dari Allah Rabbul Alamin. Disinilah Allah bersumpah di dalam surat wal asri, wawul qasam. Dalam ilmu nahwu disebut wawunya itu wawul qasam, artinya waw yang diucapkan sumpah Allah Rabbul Alamin. Wal asri wal laili idza yaghsha, itu sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fajri wa layalin ashr, itu sumpahnya Allah Subhanahu dengan menggunakan waktu. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, artinya setelah terbitnya matahari. Wal laili idza saja, demi malam apabila gelap gulita. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Artinya waktu di sini adalah waktu, disebut juga waktu asar. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Kalau udah waktu asar berarti udah senja, ya, udah remeng-remeng. Dikit lagi maghrib. Kalau udah asar menjelang maghrib, artinya kalau umurmu sudah 65 tahun ke atas, itu namanya waktu asar. Dikit lagi masuk waktu maghrib. Kalau udah maghrib, udah agak gelap. Maghrib ke isya udah pendek lagi nggak? Tinggal sejengkal lagi tuh antara maghrib dan isya. Kalau udah isya udah gelap gulita, berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur ente udah wal asri, katanya orang Betawi. Artinya wal asri, lu udah siap-siap begitu. Allah bersumpah dengan waktu asar, artinya kamu siap-siap. Ini waktu asar cepat, jalannya kan cepat. Artinya tetap. Tahu-tahu isdah innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Supaya manusia menghargai waktu, maka Allah sumpah dengan kalimat waktu. Artinya waktu ini berharga. Berharga apa waktu? Orang bule bilang time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Artinya lo nggak kerja nggak dapat duit. Itu cara orang barat bule. Karena emang mesti nyari duit dia. Kalau nggak ada yang kasih makan. Time is money. Waktu adalah uang. Artinya jadikan waktumu jadi duit. Untuk cara orang kafir begitu. Kalau kita tidak, wal asri, al waktu kasayf, waktu seperti pedang, waktu seperti, kata Sayyidina Ali, al waktu kasayfi, waktu seperti pedang. In lam taqta'ahu qata'aka. Kalau kamu tidak penggal, lehermu dipenggal sama waktu. Na'udzubillah min. Artinya kalau nggak digunain, tahu-tahu dipenggal mati sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dipenggal waktu setiap hari. Sebelum dia penggal, kita potong dulu tuh waktu. Jebret yang berharga. Jadi matinya tidak sia-sia. Makanya Allah gunain buat sumpah. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, siapa insan? Manusia disebut insan. Innal insan. Di sini Allah pakai harfu taukid. Dalam ilmu nahwu itu untuk mempertegas sesungguhnya, benar-benar al-insan, manusia lafi khusrin. Lamnya juga lam taukid di situ. Lafi khusrin. Benar-benar di dalam keadaan tekor, dalam keadaan rugi, dalam keadaan bangkrut. Kalau udah bangkrut berapa ya? Kita dagang bangkrut nih. Gua bangkrut dagang untungnya, kesian gak? Iya. Berapa? Lafi husrin, bangkrut loh. Semuanya bangkrut. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman tidak bangkrut, karena ada pahalanya, ada tabungannya. Setiap orang beriman ada tabungan nggak? Ada semuanya. Setiap zikirnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, itu semuanya orang-orang yang beriman beramalnya amal yang soleh. Nggak ada orang beriman nyolong, benar nggak? Gue sih beriman sama Allah Taala, besok sudah orang hilang. Itu bukan beriman, syaitan namanya, benar. Kalau orang beriman itu tidak pernah nipu, tidak nyolong, tidak khianat, tidak dusta. Itu orang yang beriman. Pasti seperti itu. Kalau ada orang ngaku beriman, kemudian nipu, berbuat maksiat, berarti dia imannya main. Jelas kan? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan orang yang beramal soleh nggak bakal rugi. Tiap hari nabungin, ya kan? Bantu anak, bantu bini, bantu bapak, bantu emak, bantu saudara, urungin tetangga. Itu semuanya amal soleh, ya kan? Semua yang dikerjain itu amal dunia, tapi amal soleh. Ada hasilnya semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membantu orang itu adalah merupakan sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu, senyum kita tersenyum nih sama saudara kita. Kata Nabi, sedekah. Kita kasih senyum orang, kira nggak? Kalau kita permutin, lu meromot mulu nih, bangkrut lu. Gua salah apa sama dia ya? Padahal nggak ada salahnya. Dia lagi meremot, mungkin mikirin masalahnya, stres. Pendiam aja. Assalamualaikum.
Lang. Jawabnya juga males. Assalamualaikum, lang. Ini nih orang. Pernah nggak kita? Pernah. Itu namanya bikin susah orang. Tapi kalau dia tersenyum, masalah asik nggak kita? Asik. Berarti dia suka sama kita. Oleh sebab itu kata Nabi, senyummu adalah sedekah. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi jangan sering bangun. Lagi cepat bangun, cepat tua, orang bangun terus. Benar nggak? Lama-lama tua peot, rumah orang pada dekat sama kita. Iya. Tapi kalau kita suka tersenyum, tapi jangan tersenyum sendirian. Bisa dikira orang gila, ya kan? Jadi tersenyum itu adalah sedekah. Berilah senyummu kepada saudaramu, karena itu adalah sedekah, kata Nabi. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selesai. Stres hilang. Kalau orang marah stres nggak? Naik nggak darah? Naik. Periksa tuh tensinya, pasti tinggi. Pasti darah tinggi. Sering marah, itu 250, meledak, pecah, isdam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa huwa addaru ma yakunu 'alaika fi halil ghadab, kata Nabi. Setan itu paling demen sama kamu kalau kamu lagi marah. Dia ngedeketnya enak. Dikasih pintu, dia masuk. Blok. Dia nggak percaya kaca, percaya pintu, tendang rumah, tendang anak, tendang gambarin ini. Udah kemasukan setan. Semuanya disikat. Televisi tendang, kulkas, percaya semua. Karena kemasukan setan sudah. Kata setan, dia tuh sikatnya semuanya ada di sini. Kan nggak beli. Ntar udah pecah-pecah, terakhir nggak punya duit. Sedih nggak? Tadi gue gila juga nih katanya. Uang beli, uang anjurin. Bener nggak? Nyesel. Kata Nabi, awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Dimulai dengan kegilaan, diakhiri dengan penyesalan. Konyokin, burak, udah hancur. Sadar dia, gue kenapa konyokin anak gue sendiri sampai konyok begini. Siapa yang bawa ke rumah sakit? Dia sendiri. Keluar biaya lagi. Gara-gara apa? Kemasukan setan. Marah tadi. Na'udzubillah min. Kemudian kata Nabi, wa iyyaka wa da'watal mazlum. Hendaklah kamu hati-hati dengan doanya orang yang teraniaya, orang yang dizolimi, orang yang dizolimi. Artinya yang dizolimi, yang dirampas haknya. Anak yatim yang dizolimin, orang tua yang dihianatin, semua ini terzolimi. Harta orang yang dirampas, tanah orang yang dimakan, ini semuanya zolim. Dakwatal mazlum fa innallaha yastajibu lahu, karena Allah mengabulkan doa orang yang dizalimi tersebut, didengar oleh Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, saya dirampas, duit saya ditolongin, tanah saya habis, dijualin terus, kata dia. Seksa dia ya Allah, bikin dia sakit. Itu didengar sama Allah Rabbul Alamin. Karena dia mazlum, terzalimi, haknya dirampas. Allah tidak suka seperti itu. Wa in kana kafiran fa alaihi kufru. Walaupun dia orang kafir. Kalau urusan kafir katanya fa alaihi kufru, urusan dia kafir sama Allah Rabbul Alamin. Dia kafir. Rumahnya kita ambil, kita rampas. Itu usir orangnya. Itu doa ini dikabulin juga karena dia dizalimin. Urusan kafir dengan Allah Rabbul Alamin. Tapi ini urusan hak orang mesti dikembalikan. Jadi
dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing supaya selamat dunia, selamat akhirat. Kalau repot, kalau dinumpain sampai keburu mati, gua nggak redok, dunia akhirat. Harta gua diambil, gua tuntut lo dari kuburan sampai hari kiamat, habis itu orang, habis. Semuanya diambil, dipindahin kepada orang yang dirampas. Alhamdulillah. Ini tidak boleh. Allah dan Rasul yang mengajarkan seperti ini. Tapi orang Islam kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa dengan hak orang lain. Ambil, semuanya dirampas, sampai orang jadi melarat. Na'udzubillah. Kalau seperti ini udah berbahaya. Itu sanksinya bukan dari dia, dari Allah Rabbul Alamin. Yang kita bilang kita selamat. Gua kagak apa-apa, gua makan duit anak yatim. Nanti lo mati, perut lo meletus. Itu pasti seperti itu, diseksa oleh Allah Rabbul Alamin. Sekarang katanya dia sehat, dia aja nanti pasti akhirnya gempor dulu. Udah pasti tuh. Itu rumusnya dari Allah Rabbul Alamin. Bukan kita, tapi Allah itu tidak suka seperti itu. Kamu bikin susah orang, lu mau mati sekarang, lu azab, lu seksa. Sampai kalau kotak dia, habis sudah. Karena apa? Makan hak orang lain. Na'udzubillah. Hak orang lain. Ucapkanlah salam dan doa kepada saudaramu. Kita doain dia, kita didoain kan? Kita didoain. Kita sumpahin dia, kita disumpahin kan? Disumpahin juga. Makanya didoain supaya dapat taufik dan hidayah. Orang yang nggak dapat taufik dan hidayah, matinya sesat. Na'udzubillah. Dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal mintanya husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah fil maut wa fima ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.